Lalu seperti apa munculnya ujaran kebencian terkait pengeroyokan Ade Armando di media sosial? Kita bahas bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di Kompas Petang kali ini. Sudah terhubung lewat sambungan Zoom, ada pegiat media sosial Husin Alwi Shihab dan pengamat multimedia telematika Roy Suryo. Apa kabar? Selamat sore Bung Husin juga Bung Roy. Ya, selamat sore. Selamat sore Mbak Priska, selamat sore juga pemirsa Kompas Petang di mana saja berada. Terima kasih sudah hadir. Saya ke Bung Husin dulu. Jadi soal dugaan penyebaran ujaran kebencian di kasusnya Bung Ade Armando, pengeroyokan terhadap Ade Armando ini terus terjadi dan juga kalau kita lihat kali ini diduga dilakukan akademisi. Memangnya kalau traffic di media sosial seberapa mulai ramainya ujaran kebencian ini menyebar saat ini? Ya, kalau saya melihat dari di media sosial ya terkait dengan ujaran kebencian maupun ada hasutan dan provokasi terkait dengan kawan-kawan Bang Ade juga, termasuk ada foto saya juga di sana. Ya, kalau saya melihat dari ramainya di media sosial, banyak pegiat yang nge-tag nama saya di sana, ya ada yang berupa ancaman, ada yang berupa dukungan, ada memberikan nasihat-nasihat dan masukan-masukan yang termasuk beberapa dari kawan-kawan kita yang memang punya misi dan visi yang sama untuk menjaga NKRI ini dari kaum-kaum intoleran dan radikalisme, itu saling support ya, mau itu berupa langsung ngetek nama saya atau di lewat japri WhatsApp. Oke. Begitu. Yang jadi pemicunya apa? Semakin menjamur kalau kita lihat komen-komen bahkan perang komen di media sosial soal ini, terutama ujaran kebencian ini. Iya, terkait dengan itu komen dari dosen UGM itu yang menyebut, jadi ada beberapa yang menanya gimana sih nanggepin orang ini, maksudnya kita itu yang pro dengan NKRI, pro dengan pemerintah ini kan ibarat kita mau pilah ini ada dua kelompok ya, ada dua golongan ya, yang mana golongan itu ada yang pro pemerintah, ada yang ibarat katanya oposisi lah. Oke, jadi pembelahannya ke situ ya? Ya, kalau saya mau kelompokkan begitu aja, nggak usah baik. melebar kemana-mana masalah agama atau Ya, hukum. saya tanyakan ini Tapi ke ada kelompok ini, ada pro pemerintah, ada yang seberangan begitu ya, oposisi yang atau tidak? berseberangan, Oke. berlawanan dengan opini-opini yang dibuat oleh pemerintah untuk Termasuk yang menyebarkan kebencian begitu ya? Nah, ini yang saya maksud dari ujaran kebenciannya itu, dosen ini menyebut sembelih. Jadi satu-satunya jalan untuk menyelesaikan melawan kita itu seorang dosen, seorang yang berpendidikan, statusnya profesor, dia juga guru besar di UGM, menyebut narasi, memilih narasi diksi sembelih itu, itu menurut saya fatal dan itu sangat-sangat merendahkan peradaban negeri ini. Itu loh maksudnya. Bung Roy melihatnya, baik. Dari segi pendidikan ya, khususnya dari segi pendidikan ini makin merosot aja pendidikan kita kalau ada profesornya begini gitu. Oke, kalau Bung Roy melihatnya apa yang jadi penyebab semakin menjamurnya ujaran kebencian ini, bahkan akademisi yang harusnya kalangan terpandang, berpendidikan? Ya, secara objektif saya mengatakan siapapun yang melakukan ujaran kebencian itu perlu ditindak, ya siapapun ya, termasuk yang menyebarkan doxing ya, menyebarkan identitas pribadi disebar-sebar, itu juga harus ditindak. Tapi yang ini unik ya, khusus soal profesor dari UGM ini, kita mengenal biasanya UGM itu pro pada pemerintah. Nah itu, jadi ini agak unik nih kasus ini. Tapi kali ini seorang profesor, guru besar ya, nggak perlu saya sebut namanya lah. Tadi di berita Kompas TV juga sudah sebut nama beliau. Itu ternyata juga mengkomentari kasusnya AA ya, gitu. Yang sebenarnya kita juga sudah tahu ya, nggak usah terlalu banyak dikomentari nanti, karena esensi perjuangan mahasiswa nanti malah akan tertutup dengan kasus ini. Tapi saya setuju, secara objektif saya setuju kalau misalnya memang bersalah, memang harus ditindaklanjuti kalau memang bersalah. Tapi
semua harus fair, Mbak Friska. Jadi kalau memang ada yang kemudian dosen UGM dan kebetulan profesor guru besar ini memang nanti terbukti melakukan ujaran kebencian, ditindak. Tapi yang lain-lain, termasuk menyebarkan juga foto-foto yang ternyata yang disebar fotonya itu salah, ya, gitu. Bahkan kemudian mempengaruhi polisi. Fotonya sih nggak salah, namanya aja yang salah. Mas, jangan diputar balik isunya, informasinya. Nggak usah motong, Mas. Saya juga nggak pernah motong Anda lah, ya. Enggak. Jadi artinya kesalahan itu fatal. Kesalahan itu fatal karena apa? Karena kemudian membuat kerugian bagi yang bersangkutan. Sudahlah, kalau soal telematika, soal apalagi face recognition nggak usah dibantah lah, ya, gitu. Jadi artinya kemarin itu sempat ada kesalahan dan diakui itu ada kesalahan. nggak salah, namanya yang salah harus diperjelas. Nah iya, itu nggak berjelas. Jadi semua harus tajamnya juga sama-sama tajam ke atas dan juga jangan hanya tajam ke bawah. Bung Husin tadi mau klarifikasi soal pernyataan Bung Roy? Iya, saya mau menjelaskan bahwa pernyataan Bung Roy ini sembrono, asal-asal aja. Enggak sembrono. Anda yang salah nyebut nama. Data pribadinya salah. Orang salah nyebut nama akuin aja lah. Fotonya itu beda. Fotonya nggak beda, salah, fotonya itu sama. Itu yang ada namanya di lokasi. Tapi salah yang ada di keroyok. Salah nggak? Anda nyebut nama salah nggak? Namanya salah nggak? Foto yang salah. Lah iya, salah nggak? Ada kesalahan nggak? Nggak ada yang salah di foto. Ini bulan puasa loh. Salah nggak? Memang bulan puasa. Siapa bilang bukan puasa? Oke. Anda bilang foto tadi. Ya bohong Anda. Bukan nama. Teruskan aja Mbak Friska. Klarifikasinya nggak berguna. Salah kok. Ini foto Anda bilang salah. Foto nggak salah, nggak ada yang salah. Iya kan ada yang salah. Muka mereka itu. Kan ada yang salah. Oke, kita balik. Sekarang kita balik soal ujaran kebencian terkait kasus pengeroyokan Ade Armando, Bung Husin juga Bung Roy. Tadi kan sudah diluruskan masing-masing ya. Saya mau tanya dulu. Nah, kalau dari Bung Husin, apakah ini harus dibawa ke ranah hukum atau tidak? Kalau terbukti memang ini adalah ujaran kebencian dari masing-masing ya. Saya ke Bung Husin dulu. Ya, oke. Objektif saja. Ya, kalau memang orang salah. Dan memang kalau dia terbukti melanggar. Bung Husin dulu. Bukan lagi bicara. Saya nggak komentarin Anda kok. Saya komentari profesor kok. Oke. Gantian ya. Jadi artinya kalau memang profesor yang bersangkutan itu ada kesalahan, bisa dibuktikan dengan Undang-Undang ITE. Ya dari manapun beliau berada, entah itu dari UGM, apalagi ini profesor UGM asli ya, gitu. Jadi guru besar asli, bukan yang KW. Ya, jadi artinya monggo lah itu ditindaklanjuti. Memang ini unik, Mbak Friska, karena ini muncul dari kampus UGM, kampus saya juga, gitu ya. Kampus yang biasanya kebanyakan. Tapi tindakannya perorangan begitu ya sikapnya. Nah, tapi ini perorangan, jadi saya setuju untuk ditindaklanjuti. Tapi pesan saya, semua juga harus ditindak. Yang salah juga harus ditindak, jangan hanya profesor guru besar ini. Bung Husin? Iya, pada prinsipnya gini Mbak, mau siapapun itu, ketika dia itu sudah memprovokasi ya, itu ada dua dampak yang akan dialamin oleh orang-orang yang disebutkan atau fotonya yang ada di sana. Dampaknya itu bisa secara langsung, itu bisa jadi secara tidak langsung. Tidak langsungnya itu nanti pada suatu hari, dari secara psikologis orang itu akan jadi bulian itu secara tidak langsungnya. Secara langsungnya contohnya udah Bang Ade sudah ada. Orang itu akan terprovokasi, apalagi dia ini seorang pendidik gitu loh, seorang dosen, punya gelar, guru besar, punya pengaruh. Ya harus ditindak, bahkan lebih ditindak lagi. Anggap kalau Bang Suryo ini bikin ujaran kebencian atau berita bohong, enggak? Ini yang salah siapa? Profesor itu. Ini ngatur banget nih. Udah, sengaja waktu dulu ketahuan bukan. Itu lebih penting yang profesor atau guru besar itu yang perlu ditindak dan harus tegas. Oke. Supaya ada efek jerak, supaya pendidik-pendidik yang ada di kampus-kampus itu juga harus ngerti bahwa kalian itu pendidik gitu loh. Ya. Mana pendidik ini punya mahasiswa, kemudian mahasiswanya akan bersama orang gurunya saya menghalalkan hal-hal yang sembelih-sembelih seperti itu. Gitu loh maksud saya. Oke. Kan dampaknya jauh, panjang. Oke, dampaknya ini panjang. Tadi Bung Roy bilang ada yang setuju dengan Bung Husin, tapi ada yang nggak setuju. Apa yang nggak setujunya?
Ya, setujunya adalah karena semua yang melanggar hukum itu harus ditindak. Nggak setujunya karena kemudian seolah-olah ini hanya menyasar kepada kelompok-kelompok tertentu. Semua harus adil lah gitu. Jadi termasuk penyebar hoax kemarin ya, ada 9 akun yang juga menyebarkan nama-nama orang-orang yang kemudian itu dikejar, dan ternyata 2 di antara yang sudah disebut bahkan oleh kepolisian itu salah. Ya, sekali lagi salah satunya yang kita lagi bicara ini, ya itu pun sebenarnya juga harus ditindak gitu. Jangan sampai kemudian itu berakibat meruginya orang yang sudah disebut atau bahkan sudah ditayangkan fotonya. Kan repot kalau itu terjadi. Tapi sekali lagi kalau ada diksi yang tidak tepat ya dari siapapun dia, termasuk Profesor Guru Besar ini, ya saya setuju ada misalnya besok kan lusa kan akan ada sidang kode etik ya. Oke. Nah, monggo itu dilakukan. Oke, kita kan lihat saat ini faktanya Bung Ade Armando sudah dirawat karena sebagai korban dari pengeroyokan pada 11 April. Nah, tapi di sisi lain juga bukan hanya kasus dosen UGM ini saja, tapi juga ujaran kebencian ini menjamur di media sosial. Betul. Apa yang jadi sebab? Kenapa ini jadi pemicu dan makin ini banyak? Karena memang pro dan kontranya selalu ada sejak awal ya. Ketika Bung AA itu melakukan membuat konten di lokasi, itu kan juga kontennya juga kemudian banyak disebar dan banyak penilaian terhadap konten itu. Dan ternyata ada juga yang sempat memotret dengan swafoto, tapi ternyata pemotretannya itu terjadi sesudah Bung Ade Armando dianiaya, ya gitu. Saya setuju, saya simpati, saya prihatin terhadap Bung AA, itu tidak boleh terjadi kekerasan. Tapi kemudian ada narasi lain, seolah-olah ada yang kemudian memprovokasi dan kemudian menyebarkan itu. Padahal jam Bung Ade Armando itu dianiaya jam 15.39. Yang menyebarkan di grup WA itu jam 16.16. Jadi artinya sesudahnya. Dan ini sudah jadi narasi. Mbak Iska saya kira tahu siapa yang saya maksud ya. Dulu ketua partai, sekarang jadi wakil pembina partai ya, mantan penyiar TV ya gitu. Dan dia kemudian membuat narasi yang memprovokasi juga dan kemudian bahkan memacu dan salah. Dan malah terakhir dia di TV Kompas juga dia menyatakan bukan dia yang mengatur dan dia melakukan hal yang tidak tepat. Ya menurut saya memang provokator Smart Primatin ini itu harus ditindak. Dan polisi atau aparat hukum itu harus tajam ke atas, tidak hanya tajam ke bawah. Jadi monggo, kalau saya sih fair aja ya, yang salah ditindak, yang tidak salah kemudian jangan kemudian salah disebut atau malah ditindak. Oke, saya tanya ke Bung Husin, apa iya ujaran kebencian yang ada di media sosial dari amatan Anda ini tidak hanya dari yang kontra saja dari Bung Ade Armando, tapi juga sebaliknya? Ya sebaliknya, ini kan sekarang namanya perang narasi ya. Ujaran kebencian itu dalam artian korban Bang Ade itu sebagai korban, itu kan akibat dari provokasi yang pertama kali menyebarkan foto Bang Ade ada di lokasi. Salah. Lalu? Waktunya salah, Mas. Nanti lu, Bung Roy. Lanjutkan dulu, silakan. Ya, sepengetahuan saya kan. Begitu Bang Ade, ya boleh. Anda sebaiknya kan dengerin dulu kita ngomong. Silakan Bung Husin. Enggak, ini kan kita melihat dari yang sudah beredar viral ya, masalah di media sosial kan. Mungkin Bang Surya ini kan udah ngerti nih masalah media sosial. Maksud saya, ya masyarakat ini janganlah bikin kegaduhan. Apalagi Bang Ade ini kan sudah jadi korban gitu loh. Oke, stop. Kalau kita ini memang betul-betul memperjuangkan NKRI ini damai, sejahtera, ya sebaiknya nggak usahlah saling menghujat. Setuju itu. Kalau di antara kalian itu benci sama Bang Ade, ya monggo benci, tapi jangan sampai dihujat, apalagi sampai dilakukan dianiaya seperti itu. Ya. Gitu. Oke. Dan kan sebaiknya kita ini kalaupun dia nggak sependapat, nggak apa-apa, tapi nggak usah caci maki gitu loh. Hadirkan ke masyarakat itu
Oke. Gimana caranya menyampaikan yang baik, yang santun, yang sopan. Nah, ini efek jerahnya bisa atau tidak, Bung Saya Husin? ketika melihat informasi pertama kali sore itu sekitar jam 16 lewat sore, itu saya emosi. Bisa dilihat cuitan-cuitan saya itu ketika baru pertama kali ada yang menginformasikan lewat WhatsApp ke saya, "Beb, ini teman kamu digebukin di depan gedung DPR." Saya emosi, cuitan saya juga berdampak, bahasa saya juga memang agak kurang baik, Gun, Oke. gitu loh. Tapi? Karena ya emosi dengan kondisi seperti itu. Oke. Kenapa sampai Bang Ade digituin? Apa bangsa ini segitu joroknya terhadap suatu pemahaman atau kelompok yang Oke. dia tidak suka. Nah, efeknya kita lihat soal ini, Padahal Bung Husin. ini rata-rata mayoritas umat Islam. Oke, jadi kita Kan malu-maluin Islam sendiri Oke, orang-orang. kita sekarang nggak bawa agama, tapi gini Bung Husin, Ya. ini kan eksesnya adalah sekarang ujaran kebenciannya semakin menjamur di media sosial. Penegakan Enggak, hukumnya Mbak. kira-kira bisa diakomodasi atau Sorry, tidak? Sikap sorry, polisi Mbak. seperti Sorry, apa? Sorry, saya potong dulu, Mbak. Hmm. Ini Mbak kan tadi bilang kita tidak mau bawa ke ranah-ranah agama, tapi Bang Ade itu dipersekusi, dianiaya itu gara-gara dituduh Bang Ade sebagai penista agama. Itu harus clear, Mbak. Masalahnya di sana. Oke, nah Bang sekarang Ade ini biar nanti dituduh kasusnya terus, diperiksa. digoreng-goreng terus. Nah, Bang ini- Ade itu bagaimana sekarang logikanya? Setuju. Dia itu dituduh sebagai penista agama, Oke. sementara Bang Ade itu taat beragama, sholat 5 waktu, Ya, nggak oke. pernah, Bung Husin, inilah yang nggak kita pernah cegah. bolong. Oke, Puasa juga. Masa dituduh untuk menista agama terus kemudian dieksekusi seperti itu? Bang Ade ini ahli komunikasi. Oke. Bagaimana menarasikan diksi-diksi yang dipilih kepada dia untuk mengkritisi orang-orang yang justru merusak Islam itu sendiri dengan Oke. akhlaknya, dengan Oke, baik, gayanya, baik. dengan persekusinya, dengan segala macam yang ada saat ini. Bang Suryo jangan tutup mata juga soal ini, harus objektif. Ya, melihat kita semua kan harus siapa yang objektif merusak soal Islam apapun itu, termasuk juga Siapa soal yang bagaimana objektif benar-benar menegakkan menjaga hukumnya, begitu ya, Bung Husin. Nah, sekarang apakah penegak hukum sudah bisa memberikan efek jerah atau tidak? Saya tanya ke Bung Roy dulu, Ya. nanti ke Bung Husin lagi. Betul. Bung Saya Roy? setuju agar tidak ada persekusi masyarakat kepada Bung AA, ya, Ade Armando. Kasus dia yang sudah dilaporkan di Polda Metro Jaya di tahun 2017 dan statusnya dia adalah tersangka, itu sudah clear. Kalau misalnya nanti diputus, sudah nyampe misalnya sampai sidang, kemudian di pengadilan dia terbukti tidak bersalah, ya sudah, ayo kita murnikan. Tapi ternyata kalau kasus yang dilaporkan kepada Polda Metro Jaya dan status AA itu adalah tersangka sampai dengan saat ini, ya itu kemudian tidak diproses, ya tentu saja masyarakat, mungkin saya tidak membenarkan penganiayaan ya. Sekali lagi saya tidak membenarkan penganiayaan, tapi persepsi masyarakat itu yang kemudian harus tegak. Jadi intinya Mbak Priska dan seluruh masyarakat Indonesia Kompas TV, andai kata masyarakat itu sudah melihat hukum itu adil, hukum itu tidak tebang pilih, saya hakul yakin kejadian seperti yang kemarin terjadi di depan gedung DPR dengan korban AA itu insya Allah tidak akan terjadi. Oke, saya tanya ke Ya. Bung Husin. Silakan Bung Husin. Ya, masalah kasus beliau yang dianggap sebagai tersangka, yang udah tersangka itu kan itu masih melalui proses hukum ya. Melalui proses hukum itu kan bisa aja dihentikan, bisa saja lanjut. Menurut tanggapannya Bang Suryo, itu kan oke lah, ditegasin aja, dilurusin aja, dilempengin aja itu kasus, maksudnya kan begitu. Sementara pihak kepolisian untuk kasusnya Bang Suryo itu Oke. bisa saja, kenapa nggak jalan-jalan dari dulu? Kan pasti ada kendala, nggak mungkin nggak ada kendala. Polisi itu kalau sudah unsurnya terpenuhin, pasti langsung digas, nggak ada ceritanya nggak digas, semuanya digas. Kenapa harus ada upaya, kenapa harus ada anggapan tebang pilih itu nggak ada ceritanya tebang pilih. Ya, Saya tunggu. saya mengenal karena dunia saya saat ini ya di urusan hukum mengenai sering komunikasi dengan Tapi salah kan? artinya sering Oke. koordinasi. Kenapa?
Oke, jadi yang kita harapkan sekarang jangan sampai ujaran kebencian ini semakin berlarut-larut di publik, Ya. dan tentu kalau ada unsur pidananya harus segera ditindak oleh pihak kepolisian. Betul, Gitu ya. siapapun Jangan sampai yang ada melakukan ekses itu. panjang. Terima kasih atas waktunya sekali lagi, Bung Husin Alwi Shihab, terima pegiat kasih. media sosial. Terima kasih Bung Roy Suryo telah bergabung di Kompas TV, di Kompas Petang. Terima kasih.